Tindakan Qin Yichan menarik perhatian utusan yang hadir, dan mata banyak orang tertuju pada Yu Daoseng. Alasan utamanya adalah kinerja kedua serigala di bawah Yu Daoseng terlalu mempesona. Apakah itu serigala makam yang merespons dengan sangat cepat, atau serigala salju yang sekarang bersaing dengan Han Sanjian melawan aturan dunia? Semuanya membuktikan bahwa kedua belah pihak benar-benar kuat. Yang paling penting adalah bahkan dalam kompetisi seperti itu, Yu Daoseng masih memiliki paling sedikit salju di tubuhnya. Ini membuktikan bahwa serigala salju adalah hewan peliharaan Yu Daoseng. Hal ini membuat para utusan semakin tidak yakin. Mereka tidak tahu apa identitas Yu Daoseng. Sekarang Yu Daoseng masih sejak konfrontasi. Pertama kali dia mulai, secara alami menarik perhatian banyak orang. Apa yang akan dilakukan anak itu? Tidakkah dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara dua kekuatan ini? Lelucon apa? Bahkan jika dia diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani. Pada tingkat konfrontasi aturan dunia ini, sedikit kecerobohan, kekuatan yang meluap sudah cukup untuk memusnahkan tubuh kecilnya. Apakah menurutmu ada kemungkinan dia berpura-pura? Semua dewa tidak yakin, dan mereka menoleh untuk melihat Dewa Gotham Jin. Mereka ingin menemukan beberapa penjelasan berbeda dari Gotham Jin, atau menemukan sesuatu yang membingungkan mereka. Bagaimanapun, di antara utusan yang hadir, Gotham Jin adalah yang terkuat. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memimpin kompetisi ini. Di bawah tatapan utusan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, utusan ilahi Gotham Jin menggelengkan kepalanya. Kurasa dia ingin mengakhiri konfrontasi ini. Jika saya tidak salah, serigala ini dan Han Sanjian sekarang menunggangi harimau, dan mereka hanya dapat mempertahankan keadaan kekuatan yang relatif seimbang. Lebih banyak kekuatan di kedua sisi akan membuat dunia ini menjadi tidak terkendali. Akan terpengaruh. Saya tidak berani campur tangan, tetapi Anda dapat yakin bahwa bahkan jika dunia runtuh, itu tidak akan mempengaruhi kita. Gotham Jin, sebagai utusan, tentu saja memiliki kepercayaan diri untuk tinggal di sini. Ruang angkasa. Selama mereka tidak terlibat dalam kekosongan, mereka tidak akan memiliki masalah. Terlebih lagi, menurut perkiraan utusan Dewa Gotham Jin, bahkan jika kekuatannya di luar kendali, kedua belah pihak harus meninggalkan beberapa cara, dan semua orang yang hadir dapat pergi dari sini setidaknya selama 10 napas. Terlebih lagi, aturan dunia dari kompetisi ini adalah untuk mempercepat aliran waktu. Ketika dunia runtuh, aliran waktu di dalam dan di luar menjadi sama. Selama proses ini, kecepatan mereka secara bertahap akan kembali normal dari beberapa kali lebih cepat dari yang sebelumnya. Dunia luar. Dan aturan dunia ini tidak terpengaruh. Mereka punya banyak waktu untuk pergi. Hanya saja matanya menatap Yu Daoseng menjadi semakin serius. Bahkan dia tidak berani campur tangan dengan santai dalam konfrontasi. Mengapa Yu Daoseng memiliki keberanian untuk campur tangan? Atau, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan dunia? Di mata semua orang yang bingung, Qin Yichan mengangkat tangannya, hanya dengan napas samar, memasuki tempat di mana dua dunia mengatur konfrontasi. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichan membawa satu tangan di belakang punggungnya dan menutup matanya. Hari ini, Qin Yichan memiliki terlalu banyak masalah yang belum terpecahkan, dan di depannya, ada terlalu banyak hal yang harus diperhatikan. Terutama di Fang Chai, dia yakin ada beberapa penyimpangan dalam ingatannya. Ini membuat Qin Yichan sangat gelisah. Ingatannya telah dimanipulasi, yang berarti bahwa di dunianya, banyak hal terjadi, tetapi dia tidak mengingatnya. Yang paling penting adalah dia sama sekali tidak memiliki petunjuk untuk memecahkan masalah ini sekarang. Dalam kegelapan, ketika dia ingin menyelesaikan masalah ini, rasa takut yang tidak dapat dijelaskan akan muncul di dalam hatinya. Ketakutan ini datang begitu tiba-tiba dan begitu hebat sehingga dia harus berpikir dua kali tentang konsekuensi dari melakukannya. Setelah keheningan singkat, Qin Yichan membuka matanya. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah bertemu langsung dengan Hoil Paro setelah kompetisi ini, dan merasakan hal yang berbeda darinya. Menggali kebenaran sedikit demi sedikit. Ledakan. Saat Qin Yichan membuka matanya, angin sepoi-sepoi yang tenang tiba-tiba muncul di tengah-tengah dua aturan dunia yang tenggelam dalam kecemasan. Angin sepoi-sepoi berlalu, dan salju yang berterbangan menghilang, dan semburan vitalitas menyapu aura mati di tubuh Han Sanjian. Semua malaikat yang hadir melebarkan mata mereka. Begitu mudah untuk dipecahkan? Aku tidak salah. Aturan dua dunia sangat cemas. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan jika metode ini dikatakan sebagai tulisan tangan leluhur pengadilan dewa, aku percaya. Dengan takjub semua utusan, Qin Yichan menarik tangannya dengan ringan. Kalian berdua, kalian tidak diizinkan bertarung lagi hari ini. Turnamen seni bela diri yang bagus hampir dihancurkan oleh kalian berdua. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan sopan kepada kalian berdua. Kata-kata seperti itu membuat Gotham Jin tiba-tiba bangkit. Dia melihat wajah muda Yu Daoseng, dan ekspresi tenang di wajahnya setelah hanyut selama bertahun-tahun. Ini jauh dari penampilan Yu Daoseng sebelumnya. Kamu siapa? Sudut mulut Qin Yichan sedikit terangkat. Apa yang tidak bisa kamu selesaikan? Aku akan menyelesaikannya. Lord Light, ada apa?
Atau kau Gotham Jin ingin menghancurkan tempat ini? Utusan Tuhan Gotham Jin tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ini jalan buntu. Mengatakan sepatah kata pun, sama sekali tidak ada ruang untuk itu untuk menengahi. Tingkat kata-kata ini jelas bukan sesuatu yang dapat dipikirkan oleh usia Yu Daoseng. Pada saat ini, serigala salju di samping jatuh di samping Qin Yichen dan dengan hormat memberi hormat kepada Qin Yichen. Bawahanku telah melihat Lord Light Lord. Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan saya tidak punya waktu untuk melaporkan situasinya kepada Lord of Light. Saya juga mengundang Lord of Light, Hai Han. Tanggapan Suelang mengubah kulit Gotham Jin. Apakah ini penguasa cahaya? Tapi Lord of Light tidak ada di istana, dan utusan di bawahnya baru saja melaporkan kepadanya bahwa Lord of Light melepaskan Hoyle Paro, dan berjanji untuk tidak mempermalukan Mahkamah Agung dalam waktu 1 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi di 2 tempat sekaligus? Apalagi Yu Daoseng masih sangat muda. Mungkinkah itu inkarnasi Lord of Light? Qin Yichen tidak bermaksud menjelaskan kepada Gotham Jin. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Suelang. Sebelum dia bisa berbicara, Tom Wolf tiba-tiba muncul di depan Qin Yichen dan mengangkat kepalanya yang gelap. Tuan Cahaya dan aku, sentuh aku. Qin Yichen tersenyum santai. Ketika masalah ini selesai, saya akan menggosok kepala anjing Anda lagi setelah kembali ke kuil utama Guangguang. Serigala makam yang bersaing untuk mendapatkan bantuan seperti ini membuat semua dewa tertawa. Beberapa saat yang lalu, itu sangat kuat, membuat mereka semua merasakan kehadiran ketakutan, tetapi sekarang seperti anjing yang berjuang untuk mendapatkan. Kontras yang begitu kuat, secara tidak dapat dijelaskan menyodok tawa para dewa yang hadir, dan mereka semua tersipu. Qin Yichen menarik tangannya dan memerintahkan. Kalian lanjutkan, aku akan istirahat. Setelah berbicara, Yu Daoseng meletakkan tangannya, dan melihat bahwa itu akan jatuh di atas kepala serigala makam. Serigala makam menoleh dengan fleksibel dan menghindarinya secara langsung.